Salam jumpa pemirsa, kembali Anda menyaksikan Agropolitan News edisi hari ini. Serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolitan News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Kita ke informasi pertama pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Batu melaksanakan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Kota Batu diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari kepala sekolah serta guru SD dan MI serta SMP Negeri se-Kota Batu. Itu yang kami sampaikan, Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Dinas Pendidikan Kota Batu melaksanakan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Kota Batu diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari kepala sekolah serta guru SD dan MI serta SMP Negeri se-Kota Batu. Alfi Nur Hidayat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi SPMB SMPN se-Kota Batu ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait persyaratan SPMB SMP 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru secara transparan dan berintegritas. Terdapat sejumlah perbedaan pelaksanaan pada tahun ini. Salah satu yang paling terlihat adalah adanya tes kemampuan akademik atau TKA sebagai komponen penilaian, khususnya penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi. Ya, kita hari ini mengadakan sosialisasi untuk sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di jenjang SMP, khususnya SMP SD ya? SMP, khususnya SMP. Tapi nanti tadi juga dihadiri pula beberapa dari unsur desa, kelurahan, kemudian kepala sekolah SD se-Kota Batu, serta beberapa perwakilan guru SD se-Kota Batu, dari PGRI, dari MKKS SMP, dari beberapa perwakilan tokoh masyarakat Kota Batu. Nah, agenda kita hari ini substansinya adalah memberikan sosialisasi pemahaman kepada semuanya, kepada masyarakat Kota Batu tentang agenda ke depan, agenda penerimaan murid baru kita ke depan, yang dimana di tahun ini juga ada hal yang baru. Salah satunya adalah karena tahun ini ada TKA, tes kemampuan akademik, ada masukkan satu komponen TKA ke dalam beberapa parameter SPMB kita. Tapi yang jelas adalah SPMB ini adalah salah satu momentum pendidikan di mana ini adalah starting awal anak-anak kita mau jenjang lebih tinggi. Di momentum yang sakral seperti ini, kami minta seluruh sivitas, seluruh petugas kita semuanya yang nanti melaksanakan SPMB dan seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama kita menjalankan rule yang sudah kita rumuskan bersama. Aturan-aturan yang sudah kita buat, yang sudah kita rumuskan
berdasarkan peraturan mulai dari peraturan wali kota sampai dari Kemendikbud ini kita terapkan dan nanti kita jalankan. Harapan kita nanti PMB ini betul-betul mengandung asas integritas, transparansi, akuntabel, dan tuntas, karena saya ingin tidak ada lagi PR setelah ada SPMB nanti, dan semua bisa menerima menjalankan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan SPMB 2026 memiliki 4 jalur utama, yakni jalur domisili atau yang dikenal dengan zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait penentuan titik koordinat domisili. Tahun ini pemetaan zonasi dilakukan lebih terperinci hingga tingkat rukun warga. Dengan pelaksanaan sosialisasi SPMB SMP Negeri tahun 2026, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap peserta yang hadir, baik kepala sekolah maupun guru, dapat meneruskan informasi terkait SPMB terhadap orang tua murid, sehingga sekolah bersama orang tua murid dapat bersinergi mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan dan mengikuti sistem penerimaan murid baru sesuai ketentuan yang ada. Dari Kota Batu, Furqon ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, program Sekolah Plus Ngaji yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Malang 2 tahun yang lalu belum berjalan dengan mulus. Kendala itu disebabkan belum adanya landasan hukum yang jelas serta dapat diakomodasi dalam mata pelajaran muatan lokal. Kayak SPN itu mati itu modal sininya itu. Nanti mati TPD dan sebagainya. Ternyata itu tidak. Sejumlah perwakilan guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Malang mengalami keresahan tentang kelanjutan program Sekolah Plus Ngaji atau SPN. Hal tersebut disampaikan mereka saat bertemu Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dalam agenda rapat dengar pendapat umum pada Rabu 23 April 2026. Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam KKG PAI Kabupaten Malang, Bahrudin, mengungkapkan dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Malang untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan program Sekolah Plus Ngaji. Dalam hearing di DPRD, agar program SPN bisa menjadi materi muatan lokal, sehingga pelaksanaan di sekolah memiliki landasan hukum yang jelas. Menurut Bahrudin, program Sekolah Plus Ngaji diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan penguatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Program ini bukan saja untuk agama Islam, namun semua agama akan mendapatkan materi sesuai agamanya masing-masing. Program yang diterapkan di seluruh SD negeri maupun swasta tidak berjalan lancar. Dalam perjalanannya, program ini mulai menimbulkan kendala di kalangan pengajar, sebab tidak ada regulasi jelas yang mengatur program ini. Kami sebenarnya ingin menuntut atau memperjelas tentang kelanjutan program SPN ini, karena sebelumnya kan sudah ada janji untuk ada perbuk muatan lokal, tapi dari dinas itu setelah dikaji ternyata nggak jadi. Terus kemudian kita dijanjikan eskul wajib. Nah itu pun juga masih belum ada, sehingga kami minta hearing di DPR ini tujuannya agar kalau bisa SPN ini menjadi muatan lokal, biar teman-teman di sekolah itu dalam melaksanakan SPN ini ada landasan hukumnya. Intinya di situ. Urgensi SPN sendiri untuk sekolah-sekolah seperti apa sih Pak? Diharapkan dengan adanya SPN ini citra sekolah negeri ini meningkat, karena selama ini kan di masyarakat itu enggan menyekolahkan anaknya ke negeri karena keagamaannya dipandang kurang, karena yang diterima di sekolah itu hanya pelajaran agama, sedang kalau SPN ini lebih fokus ke ngaji. Untuk yang non Islam istilahnya juga sama, ngaji. Kalau Hindu tadi kan ada prasaman, pasraman istilahnya seperti itu. Kejelasan soal regulasi tersebut belum juga diterbitkan, sehingga program berjalan kurang optimal karena timbul gesekan di kalangan guru umum. Di antaranya mereka enggan membantu untuk menjalankan program ini karena bukan menjadi tanggung jawabnya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.